Ternyata selama ini Mas Ray sudah menyembunyikan penyakitnya dari kita semua. Penyakit? Naura, maksud kamu Ray sakit? Ternyata Mas Ray itu punya penyakit tumor, Mbak. Makanya selama ini dia mengundurkan rencana dia untuk menikah sama kamu karena dia nggak mau bebanin kamu kok sampai nanti. Kita masuk aja ke kamar ya, kita istirahat. Sayang, kamu yakin kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Oh iya, aku mau tanya, kamu udah ketemu belum sama Mas Ray? Ya, tadi aku udah ketemu sama Ray. Sebenarnya ada satu hal yang dia selalu sembunyi dari kita semua. Maksudnya? Ray mengidap penyakit, sayang. Penyakit apa? Tumor. Astagfirullahaladzim. Penyakit tumor? Ya, itu makanya dia menunda pernikahan dia sama Alea. Karena dia gak mau Alea kenapa-napa. Tapi kemarin dia sudah sempat operasi. Nah ini sekarang tinggal nunggu hasilnya. Kalau hasilnya bagus, dia akan mau menikah lagi sama Alea. Tapi kenapa sih dia harus menyembunyikan semua ini dari kita? Kalau dia terbuka kan kita selalu ada buat dia, dampingin dia terus. Gak ngerti, sayang. Aku juga gak ngerti sama jalan pikirannya dia. Ini semua karena dia udah memberikan ginjalnya untuk aku, Arka. Coba kalau dia gak berkorban untuk aku, pasti semua ini gak akan terjadi. Pasti dia gak mungkin menunda pernikahannya dengan Mbak Alia. Sekarang gimana, Arka? Mbak Alia sama Masnya udah menjadi korban karena aku. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu jangan merasa bersalah kayak gini, sayang. Ini semua bukan salah kamu. Masalah dia kena penyakit tumor, itu gak ada hubungannya sama kamu. Ya, gak usah kamu nangis. Sekarang yang kita perlu lakuin adalah berdoa untuk kesembuhan Ray. Semoga dia bisa cepat sembuh, semoga dia bisa cepat menikah sama Alia. Amin. Biar semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Kalian mau apa? Lari kemana kau? Papa! Papa! Mia? Mia, kamu kenapa, sayang? Ada apa? Papa, Kak Naura, tadi Mia mimpi Papa ditangkap sama orang jahat, terus Papa dibuang ke jurang. Mia mau ketemu Papa. Sayang, sini. Sabar ya Mia. Sekarang papa kamu itu lagi di luar negeri. Mungkin besok pulang. Mia berdoa aja ya sama Allah, semoga papa kamu selalu dilindungin ya. Iya, Kak Naura. Ya Allah, lindungkan Papa Mia. Semoga Papa Mia nggak apa-apa. Amin.
Sudah beberapa hari ini, dokter Rian belum ada kabar. Ya Allah, aku kok malah jadi cemas kayak gini. Sebaiknya besok aku cari tahu keadaannya dokter Rian. Dan semoga dokter Rian baik-baik aja. Ayo Mia, tidur lagi ya. Nanti besok kamu kesiangan lagi. Kakak temenin di sini ya. Mau ya? Ini sayang. Bobo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Naura. Kamu tumben dari sini aja? Iya, tadi habis nganterin Mia ke sekolah terus aku langsung sini. Aku pengen ngobrol sebenarnya. Ngobrol apa? Semalam Mas Arka sempat ketemu sama Mas Rey. Dan ternyata selama ini Mas Rey sudah menyembunyikan penyakitnya dari kita semua. Penyakit. Ternyata selama ini Mas Rey sudah menyembunyikan penyakitnya dari kita semua. Penyakit. Naura, maksud kamu Ray sakit? Ternyata Mas Rey itu punya penyakit tumor, Mbak. Makanya selama ini dia mengundurkan rencana dia untuk menikah sama kamu karena dia nggak mau bebanin kamu kok sampai nanti kalian menikah terus terjadi sesuatu sama Mas Rey. Kenapa Ray gak cerita sama aku? Iya, dia bilang dia nggak mau bebani kamu. Dan Arka sempat cerita juga kalau ternyata Mas Rey sudah menjalani operasi pengangkatan tumornya. Dan dia mau mastiin dulu kalau kondisinya pulih. Lalu dia akan meneruskan niat dia untuk menikah sama kamu, Mbak. Naura, aku udah mikir yang enggak, tau gak? Harusnya aku ngertiin dia lagi sakit. Sabar ya, Mbak. Mbak jangan sedih. Jangan nangis, Mbak. Harusnya Mbak tuh sekarang kuat buat Mas Rey. Sebentar ya, Mbak. Ini dari sekolahannya Mia. Halo? Halo, selamat pagi. Dengan Mbak Nora, ini Mbak, saya dari pihak sekolah ingin memberitahukan bahwa Mia dari pagi itu sedih dan nangis terus. Katanya mau ketemu papanya. Ya Allah. Ya udah, ya Bu, saya akan segera ke sana ya. Makasih ya. Mbak, aku mau ke sekolahannya Mia ya. Tadi katanya Mia nangis-nangis mau ketemu sama dokter Rian. Iya, Rian, kamu ikut sama aku aja ya. Biar sekalian aku juga mau ke kantor. Ya udah, bareng ya, Mbak. Halo ya. Kamu kenapa? Harusnya aku yang nanya kenapa. Kamu kenapa gak cerita sama aku kok kamu sakit? Kamu kenapa gak ngomong sama aku sama sekali? Ray, aku udah tahu kamu kena tumor. Kamu gak usah bohong lagi sama aku. Selama ini aku udah banyak repotin kamu. Bikin kamu sedih. Dan aku gak mau makin bikin kamu terbebani lagi, Ale. Aku sengaja gak kasih tahu kamu. Ray, kamu dengerin aku baik-baik ya. Kamu gak pernah ngebebanin aku. Gak pernah sama sekali. Ray, aku gak peduli. Aku gak peduli kita nikah atau enggak. Yang penting aku selalu ada buat kamu. Aku gak mau kamu ngelawan penyakit kamu sendirian. Masih ada aku, Ray. Kamu tinggal panggil aku ada di sini. Maafin aku ya, Ale. Aku minta maaf. Sekarang kamu cerita sama aku gimana kondisi kamu sekarang. Aku dengar kamu udah operasi. Sekarang aku harus memastikan
kalau operasiku kemarin berjalan lancar. Dan keadaan aku baik-baik aja, Leo. Ray, aku nggak mau kamu bohong lagi sama aku ya. Kamu nggak pernah babarin aku, kamu cerita apapun sama aku ya. Iya, Leo. Ya pasti. Mia, udah kamu jangan sedih ya. Kamu pasti nanti akan ketemu sama papa kamu ya. Mbak Naura, sebaiknya Mia dibawa pulang saja. Karena percuma tidak bisa mengikuti pelajaran. Iya, baik Bu. Mia kangen ya sama papanya ya. Mau kakak teleponin? Papanya mau? Mia pengen dengar suara papa. Hei sayang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, Mas lagi sibuk nggak? Enggak, ini aku lagi santai kok. Kenapa sayang? Mas, ini aku lagi di sekolahannya Mia. Mia nangis terus, katanya kangen sama papanya. Terus tadi juga aku nelfon dokter Ian, tapi kok nggak nyambung ya? Ya, gimana ya? Aku juga bingung sayang. Soalnya harusnya seminar itu sudah selesai dari 2 hari yang lalu. Tapi kenapa nggak bisa dihubungin ya dokter Ian? Iya Mas, kasihan Mia. Duh, aku takutnya terjadi sesuatu sama dokter Ian. Soalnya nggak mungkin kan dia menghilang begitu aja, ninggalin anak kesayangannya. Ya sayang, aku ngerti banget. Ya udah gini aja, kamu gak usah panik. Ya, kamu tenangin Mia di rumah. Bikin dia seneng pokoknya. Aku akan cari tahu di mana keberadaan dokter Ian. Tapi kamu mau cari kemana? Ke rumah sakit. Aku yakin banget pihak rumah sakit tahu di mana seminar itu dan kapan dokter Ian balik dari seminar itu. Mungkin kolega-koleganya juga tahu di mana keberadaan dia. Ya udah, tapi kalau ada kabar apa-apa langsung kasih tahu aku ya. Pasti sayang. Yaudah kamu yang tenang ya. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mia, kamu sabar ya. Saya bawa Mia pulang ya, Bu. Makasih ya. Ayo, sayang. Assalamualaikum. Maaf ya Mas, kemarin aku nggak bisa datang karena ada sedikit urusan tentang Naura sama Kinta. Tapi semua udah bisa diatasin sih. Terus sekarang bagaimana? Semua baik-baik aja kok. Ngomong-ngomong, kamu kenapa balik lagi ke Jakarta? Ini kan bahaya sekali, Mas. Kamu nggak takut nanti ketangkap? Aku kembali ke Jakarta karena punya satu misi. Misi untuk menghilangkan seseorang. Menghilangkan seseorang siapa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Lepasin saya! Lepasin saya! Rupanya dia yang kamu maksud, Mas. Apa kabar adik ipar? Gimana keadaan kamu di sini? Kamu ngerasa nyaman kan? Kenapa kalian menyekap saya di sini? Kamu pikir saya akan diam saja, Rian? Itu tidak mungkin. Kamu sudah membuat saya kabur ke luar negeri. Dan tuduhan terhadap pembunuhan suster itu sudah mengejar saya selama ini. Saya hanya mengungkapkan kebenaran.